Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bermuajahah, bersilaturahim di acara muzakarah pagi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita, mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Allah berikan keberkahan buat kita. Dan yang kedua kali, yaitu kita senantiasa bersolawat pada keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti, yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmiah seperti sekarang ini. Minaz zulumati ilan nur au minad dolala ilal huda. Artinya apa? Minaz zulumati ilan nur au minad dolala ilal huda. Dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan terang benderang seperti sekarang ini. Dari zaman kebodohan hingga zaman kecerdasan, dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmiah, dengan ilmu-ilmu agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita selaku umatnya lewat sahabat-sahabatnya, para tabiin, para muhibbin, para salafus soleh, para alimin ulama, dan para ustad-ustad yang ada di Nusantara ini. Apa pesan beliau? Yang pertama, taraktu fikum amroini ma intamasaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnatar rasuli. Kata Nabi, aku tinggalkan dua pusaka ini kepada kalian. Pada siapa? Kepada sahabatnya, pengikutnya, kepada kita selaku umat. Taraktu fikum amroini ma intamasaktum bihima. Enggak akan tersesat selama-lamanya. Sampai dunia dan akhirat enggak bakalan tersesat. Apa itu pesannya? Yang pertama, kitabullah, yaitu Al-Quran. Kalau orang ngikutin Al-Quran sebagai imam Al-Quran, petunjuk kita ikutin, petunjuk dari Allah, petunjuk dari ulama, petunjuk dari guru, kita ikutin, insya Allah nggak akan tersesat. Kenapa? Al-Quran, kalamullah yang kita pelajari. Jangankan kita pelajarin, Bu, Pak, kita baca aja, baca Al-Quran satu huruf itu 10 kebaikan. Apalagi 1 jam kita banyak berapa huruf yang kita udah baca. Itu Al-Quran. Mau hajat kabul, Al-Quran. Pengen cita-citanya dikabul, Al-Quran. Niat hajat, Al-Quran. Belum bekerja, pengen bekerja, baca Al-Quran. Belum nikah, pengen nikah, baca Al-Quran. Pengen punya anak, baca Al-Quran. Pengen punya rumah, baca Al-Quran. Pengen punya kendaraan, baca Al-Quran. Apapun yang kita inginkan, petunjuknya adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kata Allah apa? Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar untuk petunjuk,
petunjuk bagi siapa? Bagi kaum. Kaum siapa? Kaum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang selalu membaca Al-Quran, apalagi dia sering mengartikan, menerjemahkan, apalagi dia membacanya, apalagi dia menghafalnya, apalagi dia mengamalkannya, insya Allah akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran. Maka dari itu, ayo pesan Rasulullah, pesan Nabi, Al-Quran kita jalani. Ustadz, saya belum bisa baca Al-Quran. Belajar, Iqra dulu. Ustadz, saya udah tua, udah gede. Nggak apa-apa, belajar aja dulu Al-Quran. Belajar Iqra, alif-alifan. Insya Allah ntar akan bisa membaca Al-Quran. Nggak ada alasan. Tua, nggak ada alasan untuk belajar. Masih ada kesempatan. Apalagi masih muda. Karena orang yang belajar di waktu muda seperti mengukir di atas batu. Orang yang belajar di masa tua akan seperti belajar di atas air. Laksana belajar di atas air kalau udah tua. Tapi kalau masih muda, laksana belajar mengukir di atas batu waktu masih muda. Ada pepatah kan mengatakan, apa pepatahnya? Pepatah mengatakan, at-ta'allu pisigor kenaksi alal hajar. Engkau belajar di waktu muda, di waktu kecil, di waktu muda bagaikan mengukir di atas batu. Kalau orang mengukir di atas batu, satu ukiran enggak bakalan lupa. Sampai kapan? Sampai tua. Masih ada, masih kelihatan ukiran-ukiran kita di atas batu. Orang yang belajar di waktu muda, di waktu kecil, mengukir apapun pasti akan ingat. Mengukir suratul Fatihah, membaca suratul Fatihah akan ingat selalu. Menghafal Quran pasti akan ingat sampai tua. Kalau enggak dilupakan. Mengukir pelajaran fikih akan teringat sampai tua. Kalau belajarnya masih muda. Belajar tasawuf masih muda, insya Allah akan mengukir sampai tua. Sampai terukir, enggak akan tergoyangkan oleh angin, enggak akan terhapus oleh angin. Belajar di waktu muda, belajar apapun di waktu muda, insya Allah seperti mengukir di atas batu. Alhamdulillah. Makanya belajarlah di waktu muda seperti mengukir di atas batu. Walakin, dan tetapi, at-ta'allum fil kibar kan naksi alal ma. Tapi engkau belajar di waktu tua, di masa tua baru belajar. Muda kemana aja? Muda waktu itu banyak godaannya, banyak maksiatnya, banyak cobaannya, banyak teman yang ngajak ke lembah hitam, banyak teman yang enggak benar ngajakin ke lembah yang tempat-tempat kurang bagus. Ketika dia belajar di waktu tua, at-ta'allum fil kibar kan naksi alal ma. Engkau belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Bagaimana bisa orang mengukir di atas air kecuali hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya kita jangan bosan-bosan untuk belajar. Enggak ada kata terlambat untuk belajar. Mau tua, mau muda, mau tua kayak mau bisa kayak, belajar aja. Urusan Allah, hanya Allah urusan Allah. Hanya ilmu Allah yang Allah kehendakinya. Masalah ilmu, masalah dapat hanya Allah. Manusia tugasnya belajar. Belajar, ngaji, dan menghormati. Maka dari itu kita bersama-sama untuk belajar. At-ta'allum fil kibar kan naksi alal hajar. Belajar di waktu tua seperti mengukir di atas air. Satu ukiran kena air, kena angin, hilang. Satu ukiran kena angin, hilang. Makanya kalau belajar di waktu tua udah dengerin aja. Dengerin, duduk, ngaji, jadi orang baik aja udah. Maka dari itu, ayo masih muda kita belajar. Alhamdulillah.
Yang kedua apa? Yang kedua kitab Allah wa sunnat Rasul. Yang pertama kitab Allah, yang kedua sunnat Rasul. Alhamdulillah. Ya Rasul.